Jadikan alam semesta ini sebagai taman kita, tempat di mana kita menanam kebaikan dan merawatnya dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi. Halo semua, Kami dari tim Abipraya MNC University. yang beranggotakan saya Abel Adeline Putri Charlie dan teman saya Citra Sari Putri Dewi serta Muhammad Fauzan Rizaldi Yusuf. Kebersihan merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat. Maka dari itu, kami mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan dalam kegiatan yang akan kami lakukan yang disusun pada proposal perencanaan bisnis berjudul Menciptakan Ekosistem Zero Plastik melalui penerapan pengembangan pirolisis sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan studi kasus pesisir pantai Tanjung Pasir. Pantai Tanjung Pasir yang terletak di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten akan menjadi objek studi kasus yang kami pilih. Pantai Tanjung Pasir adalah salah satu destinasi wisata dengan keindahan pantai dan ekosistem yang menarik bagi wisatawan. Namun, limbah plastik menimbulkan permasalahan yang mencemari lingkungan di sekitar pesisir pantai Tanjung Pasir. Maka dari itu, perlulah pengolahan limbah plastik yang benar supaya tidak menurunkan ketertarikan wisatawan dan mengancam keindahannya. Menurut Putra 2022, ekosistem zero plastik mengarah pada cara agar dapat menghentikan penggunaan plastik sekali pakai dan mengubahnya dengan memberi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menyangkut dalam mendaur ulang dan mengganti plastik dengan bahan yang lebih mudah terurai, alami, atau mempunyai siklus hidup yang baik dibandingkan plastik sekali pakai. Dengan itu, kita mengajukan ide pengembangan pirolisis yang dimana menurut Buenkens and Huang 1998, pirolisis merupakan proses yang memakan panas tinggi untuk dapat mengubah bahan organik plastik menjadi sebuah produk yang berguna. Contohnya seperti gas, minyak, padatan, berkarbon. Proses ini biasanya dilakukan di dalam reaktor tertutup. Limbah anorganik diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali seperti sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan oleh para nelayan sekitar sebagai pengganti bahan bakar solar dan dapat juga sebagai bahan konstruksi yang dimana ini dapat digunakan sebagai pembuatan rumah maupun kerangka konstruksi lainnya. Selain itu, dalam pengembangan pirolisis sebagai tempat destinasi pariwisata berkelanjutan di pesisir pantai Tanjung Pasir juga dapat meningkatkan perekonomian lokal di mana hasil dari pengolahan limbah tersebut dapat dipasarkan kepada masyarakat sekitar dan juga turut membuat bank sampah sebagai sarana masyarakat dalam menyalurkan limbah. Proses pelimbatan masyarakat dalam pengolahan limbah ini akan memberikan nilai bagi masyarakat sekitar, seperti meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, serta memberi insentif dalam produk yang dapat digunakan atau dijual. Masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya persyaratan pendidikan yang dimiliki. Pelatihan akan terus dilakukan demi menambah pengetahuan para pekerja dalam pengoperasikan peralatan yang digunakan dan juga proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Begitupun sosialisasi kepada masyarakat setempat akan terus dilakukan untuk memperkenalkan hal terkait pirolisis agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terkait kesehatan lingkungan. Maka dari itu, dengan penerapan pengembangan pirolisis sebagai sarana destinasi pariwisata berkelanjutan, dapat diharapkan pesisir pantai Tanjung Pasir yang terletak di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang,
Banten dapat menjadi sebuah contoh sukses dalam menangani permasalahan limbah plastik dan membuat suatu ekosistem yang bebas dari plastik, sembari mengkampanyekannya pariwisata yang bertanggung jawab pada lingkungan. Di sini kami menggunakan analisis PESTEL untuk melihat bagaimana situasi dalam industri ini, dengan menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi dampak negatif sampah plastik, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi lingkungan dengan menggabungkan beberapa aspek tersebut. Yang mana politik meliputi peran pemerintah, kebijakan, regulasi, dan hukum lingkungan. Selanjutnya ada ekonomi yang meliputi investasi awal, keuntungan ekonomi, peluang baru, dan lapangan kerja. Adapun dari segi sosial yaitu kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan, identitas budaya, dan selanjutnya teknologi. Penggunaan teknologi pirolisis, inovasi, peluang penggunaan produk. Adapun dari environment atau lingkungan yaitu pengurangan polusi dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah hukum yaitu regulasi, penanganan sampah plastik, dan peraturan pemerintah. Adapun dari analisis SWOT guna mengetahui posisi keadaan pasar. Dalam slang pirolisis menjaga ekosistem Tanjung Pasir dengan inovasi teknologi pirolisis memunculkan organisasi peduli lingkungan. Dan weakness-nya adalah investasi awal yang cukup besar, kemungkinan emisi karbon akibat kesalahan pengelolaan limbah, keterbatasan sumber daya alam dan manusia, peraturan lingkungan yang harus diperhatikan. Adapun opportunities yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan limbah, membantu masyarakat ekonomi lemah melalui program pirolisis, potensi pembangunan pariwisata di Tanjung Pasir. Dan yang terakhir yaitu threats, limbah B3 yang tidak diatasi dengan baik dapat dicemari lingkungan. Adapun untuk melihat berbagai aspek lapisan ekonomi di bisnis kami menggunakan bisnis model kanvas. Dapat dilihat pada sisi perencanaan operasional, kami memiliki 3 aspek yang meliputi key partners, key activities, dan juga key resources. Key partners yaitu pemerintah daerah dan organisasi terkait. Key activities yaitu proses pirolisis itu sendiri dan pembersihan pesisir pantai serta pengumpulan limbah plastik. Dan dari segi key resources berupa tenaga kerja terlatih, fasilitas pirolisis dan peralatan terkait, serta dukungan keuangan dari pemerintah. Adapun strategi pemasaran kami menggunakan strategi marketing mix 4P yaitu Product, Price, Place, Promotion. Dengan menyediakan berbagai produk yang berasal dari proses pirolisis, menetapkan harga yang kompetitif di wilayah pantai Tanjung Pasir yang terletak di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan kampanye promosi melalui media cetak dan media sosial, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga komunitas lokal. Oke, nah selanjutnya yaitu ada anggaran biaya, di mana terdiri dari beberapa peralatan dan perlengkapan penunjang seperti reaktor, kondensor, liquid receiver, gas receiver, pembuatan dinding oven, sarden mesin, dan beberapa peralatan dan perlengkapan lainnya. Jika dilihat, modal investasi yang dibutuhkan terbilang cukup besar, senilai kurang lebih 207 juta. Nah, dari modal investasi segitu, berapa sih nilai keuntungan yang dapat diperoleh? Berdasarkan hasil perhitungan proses pirolisis ini, dapat mengolah limbah sebanyak 241 kg per detik. Jika mesin ini dalam sehari beroperasi selama 8 jam non-stop, itu setara dapat mengolah sekitar 115 ton limbah plastik. Kisaran harga jual rata-rata limbah plastik berada di kisaran harga 2.800 per kilogram. Dapat kita hitung secara kasar, per hari keuntungan dari nilai kebersihan yang kita peroleh berkisar 323 juta per harinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai investasi terhadap pengelolaan limbah pirolisis ini membuahkan keuntungan yang luar biasa bagi lingkungan alam maupun masyarakat sekitar.